Ada berapa pasien ya? Ada dokter, ada 5 pasien dok. Bukannya 7, katanya 7. Ada 5 dok. Oh 5 ya? Iya, ada pulang dok. Ya udah. Ya kita visit aja lah. Ya boleh dokter? Ya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi kita di Sasahara Channel. Jadi malam hari ini teman-teman, saya ada yang mengganjal di pikiran saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman Sasahara. Ada 3 hal sih. Yang pertama adalah tentang plasma convalescence, kemudian tentang stigma negatif terhadap COVID, dan yang ketiga adalah tentang vaksin. Nah, saya mulai dengan plasma convalescence. Jadi ada pasien beberapa hari lalu tanya ke saya, "Dok, apa sih itu plasma convalescence?" Plasma convalescence itu adalah darah yang ada plasmanya itu dari pasien yang telah sembuh mengalami sakit COVID. Nah, pasien ini setelah diperiksa semua, dilakukan pemeriksaan PCR 2 kali berturut-turut, pemeriksaan laboratorium yang lain ya terhadap penyakit-penyakit yang lain, itu bagus, darahnya itu, plasmanya itu bagus. Nah, plasma itu diberikan kepada pasien, terutama ya pasien COVID yang berat. Terus dia tanya lagi, siapa ya dok yang pernah memberikan plasma convalescence? Nah, salah satu contoh nih yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan, yang telah mengalami COVID ya. Setelah sembuh, semua dicek bagus. Nah, Pak Anies ini dengan sukarela memberikan plasmanya kepada pasien COVID. Kemudian ada lagi tanya, "Dok, siapa penerima plasma?" Bahwa waktu itu aku bilang saya nggak begitu jelas Pak Anies Baswedan memberikan kepada siapa plasmanya, tapi yang jelas saya pernah nonton di YouTube-nya Deddy Corbuzier, namanya Bosman Mardigo. Bosman Mardigo ini pernah mendapat terapi plasma convalescence. Setelah mendapat terapi plasma convalescence ini, Bosman kembali menjadi segar dan sehat kembali. Jadi dia pernah bilang bahwa nggak sebaiknya orang-orang COVID yang berat ya mendapat plasma convalescence. Menurut saya sih, karena plasma convalescence ini ada beberapa persyaratan, jadi tidak serta-merta kita bisa memberikan plasma itu kepada pasien. Jadi plasma itu harus kita screening dulu, bebas dari penyakit-penyakit infeksi, misalnya ada hepatitis, ada HIV, atau penyakit-penyakit yang infeksi yang lain yang berbahaya. Nah itu kalau walaupun plasma ini dari orang yang telah sembuh COVID, tetap ada pemeriksaan, ada tahap screeningnya. Jadi tidak serta-merta bisa dipakai atau digunakan untuk pasien yang membutuhkan. Jadi teman-teman, plasma convalescence ini ada sedikit agak spesial sih persyaratannya, boleh dibilang. Jadi misalnya orang COVID yang usia di atas 60 yang kena itu tidak izinkan untuk memberikan plasmanya. Jadi plasma convalescence ini terutama bagi pasien-pasien yang boleh dibilang di bawah 60 tahun, jadi yang lebih muda lebih bagus. Karena kalau sudah di atas itu kan kemungkinan banyak komorbid, banyak penyakit-penyakit penyerta yang lain. Itu yang kemudian lagi plasma convalescence juga agak sulit karena kadang-kadang orang sudah sembuh dari COVID, sudah nggak tahu kemana, dia udah pergi kemana, udah nggak bisa dicari lagi kadang-kadang, yaitu kesulitannya kadang-kadang itu. Dan kesulitan tadi yang saya bilang bahwa memang agak sulit karena beberapa persyaratan itu. Jadi ada orang tanya itu, kenapa nggak semua pasien diberikan plasma convalescence? Ya itu karena agak ribet sedikit ya, boleh dibilang bahwa ada
persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan plasma convalescence, ya teman-teman. Jadi saat itu juga ada pasien juga tanya ke saya, "Dok, kalau di tetangga saya pernah ada pasien yang diisolasi mandiri karena COVID ini, karena dia tidak mau dirawat dan dia maunya cuma isolasi di rumah, kita boleh nggak lewat di rumah dia?" Saya bilang kalau cuma lewat sih mungkin, kalau jarak jauh sih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi jangan menjadi ketakutan pada saat pasien itu dalam masa 2 minggu ya, setelah dinyatakan positif dan dia dilakukan PCR positif dan dia melakukan isolasi mandiri di rumah, itu masa 2 minggu itu memang masa yang masih potensial boleh dibilang untuk menularkan ya. Tapi kalau sudah lewat dari itu, apalagi di atas 1 bulan dan setelah itu dinyatakan pasien itu diperiksa PCR 2 kali berturut-turut negatif, maka pasien itu boleh dibilang sudah sehat, sudah ada antibodi, ada daya tahan tubuhnya, dia jauh lebih kuat dari orang-orang yang belum pernah kena, ya teman-teman. Jadi pasien yang pernah kena COVID, dia memiliki antibodi. Nah, dari penelitian pasien-pasien yang pernah kena COVID itu untuk kena kedua kalinya jarang, walaupun ada yang melaporkan bahwa ada juga yang kena setelah mengalami COVID pertama dia bisa kena lagi, tapi itu jarang ya teman-teman. Dari banyak laporan mengatakan bahwa setelah sembuh dari COVID ada antibodi, dia tidak lagi menularkan atau menjadi sumber infeksi atau kena infeksi ulang. Jadi jarang sekali, mungkin ada sekian persen, walaupun memang tidak sepenuhnya, tidak bisa 100% ya. Ada penelitian bahwa mengatakan bahwa sekitar 96-98% dia punya imunitas. Masih ada sekian persen yang kemungkinan untuk kena dengan COVID atau mungkin dengan COVID dengan strain yang lain ya, jenis yang lain. Jadi teman-teman, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan kepada teman-teman itu, jangan teman-teman menjadi ketakutan atau membuat stigma negatif terhadap orang yang sudah sembuh dari COVID. Orang yang sudah sembuh dari COVID itu dia jauh lebih baik, lebih kuat karena sudah punya imunitas. Dan dia kalau sudah dinyatakan sembuh, dia tidak menularkan lagi kepada orang lain. Itu yang paling penting harus teman-teman tahu ya. Yang lebih berbahaya itu adalah misalnya ada orang yang batuk pilek yang tidak diperiksa karena keluhannya ringan, dia cuma di rumah aja, atau dia masih bisa keluar rumah ke misalnya ke mall atau ke supermarket atau ke warung yang kita tidak tahu. Nah, orang-orang seperti ini yang potensial, yang kemungkinan kalau dia ada virus ya itu lebih mungkin untuk menularkan kepada kita ya, kepada kita yang belum pernah kena. Jadi jangan kita punya stigma negatif terhadap orang yang telah kena COVID. Kalau orang yang telah kena COVID dan sembuh itu jauh lebih baik. Teman-teman ya, itu aja. Kemudian satu lagi yang mau pengen saya sampaikan yaitu tentang vaksin. Vaksin sekarang ini kan lagi rame-ramenya dibicarakan, ada yang mau divaksin, ada yang tidak. Ada yang mau, ada yang tidak ya. Dari Kementerian Kesehatan memang vaksin itu ditujukan pertama untuk tenaga kesehatan atau nakes ya. Tapi kalau tenaga kesehatan di atas 60 atau ada penyakit yang lain itu juga nggak dapat ya, nggak dikasih. Atau tenaga kesehatan yang pernah mengalami COVID kayak saya ini, itu sudah nggak akan dikasih vaksin lagi. Jadi karena sudah ada antibodi dalam badan. Kemudian yang kedua adalah pejabat atau petugas publik. Misalnya orang yang bekerja di bandara, di tempat-tempat umum, atau misalnya polisi yang bekerja di tempat yang ramai ya di jalan, itu juga dapat vaksin. Kemudian lansia di atas 60 yang saya bilang tadi bisa dapat asal dia tidak ada penyakit-penyakit yang kronis itu loh. Kemudian masyarakat umum bisa dapat vaksin. Jadi untuk masyarakat umum kalau dia sedang misalnya ada batuk pilek selama seminggu itu ya itu nggak boleh, atau lagi demam nggak boleh. Tapi kalau dia sehat itu dia bisa
wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui itu tidak boleh dikasih vaksin ya. Jadi itulah paling tidak tahap-tahapan yang dikasih oleh Kemenkes atau dari Menteri Kesehatan. Dengan vaksin ini ada orang yang tanya ke saya, "Dok, orang yang baru sembuh dari COVID itu berapa lama sih antibodinya bertahan dalam badan?" Ya memang karena COVID ini masih baru, belum ada penelitian yang benar-benar lengkap ya. Jadi ada yang mengatakan itu 5 bulan dia bertahan, setelah itu antibodinya turun, dia bisa kemungkinan kena lagi. Terus mengenai vaksin bagaimana? Ya vaksin kan ada uji tentang vaksin itu, sehingga ramai dibicarakan di masyarakat. Saya juga tidak mau bicarakan lebih lanjut tentang vaksin. Yang saya bisa meyakinkan bahwa Bapak Presiden pernah divaksin. Nggak mungkin Bapak Presiden itu sembarangan ngambil keputusan. Pasti sudah ada orang-orang yang ahli di bidangnya, dan Bapak Presiden sudah pasti tahu banyak informasi dan dia mau divaksin. Jadi nggak sembarangan ya, bukan ada hubungan dengan segala macam. Aku nggak ngerti lah tentang bisnis apa itu. Saya kira kita mesti lepas dari itu. Yang sekarang kita ambil hikmahnya aja bahwa vaksin yang akan nanti diberikan itu bisa menyelamatkan banyak orang. Itu ya teman-teman, saya kira cukup aja teman-teman. Semoga informasi ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Tonton dan saksikan terus di Sasahara.